Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Sari Fitrah MPD sebagai dosen pengampu teknik dan keterampilan dasar konseling dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yang terdiri dari dua anggota. Yang pertama, saya sendiri Putri Melati dan ada rekan saya Kang Lukman Hakim. Kami di sini akan membahas materi terkait tentang wawancara konseling yang efektif. Mungkin untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kang Lukman Hakim. Untuk pembahasannya, mungkin yang pertama ada pengertian wawancara konseling, yang kedua macam-macam wawancara konseling, yang ketiga proses wawancara konseling, yang keempat tujuan wawancara tersebut, yang kelima keunggulan dan juga kelemahan wawancara konseling. Yang pertama ada pengertian wawancara konseling. Nah, di sini ada pengertian wawancara. Adapun menurut beberapa ahli, wawancara itu merupakan suatu teknik yang dimana pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Nah, komunikasi tersebut itu dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, itu ada menurut Jumhur dan Musyriya pada tahun 1981. Nah, sedangkan ada menurut Dewa Ketut Soekardi pada tahun 2000. Nah, wawancara menurut dia itu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara interviewer atau penanya dengan interviewer atau responden. Atau dengan kata lain, dalam wawancara itu terdapat adanya unsur-unsur seperti pertemuan tatap muka atau face to face. Cara yang dipergunakan dalam wawancara adalah cara lisan. Pertemuan tatap muka itu juga mempunyai tujuan tertentu. Jadi, berdasarkan pengertian itu, pengertian wawancara juga secara umum itu mengandung beberapa aspek atau unsur-unsur ya, seperti adanya proses tanya jawab atau percakapan, melibatkan dua pihak, interviewer dan interview, komunikasi verbal dan non-verbal, dan juga informasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara itu merupakan proses tanya jawab percakapan antara interviewer dan interview untuk mendapatkan suatu informasi yang dilakukannya itu melalui komunikasi verbal dan didukung oleh komunikasi non-verbal. Nah, yang mempunyai tujuannya itu adanya pengumpulan data, penyampaian informasi, dan juga penempatan. Itu ada pengertian konseling. Nah, pengertian konseling itu menurut Jumhur dan Musyriya pada tahun 1975, konseling itu adalah salah satu teknik pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara individual. Nah, adapun menurut Prayitno dan Erman Amti pada tahun 2004, nah konseling itu merupakan proses pemberian ketentuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut juga klien atau seorang konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, jadi dari hasil analisa unsur-unsur pengertian konseling juga adapun menurut beberapa ahli, nah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam proses konseling itu terdapat adanya bantuan konselor dan adanya konselor dan juga klien mempunyai tujuan atau memecahkan masalah, adanya wawancara atau interview tatap muka. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling juga adalah proses di mana pemberian bantuan dari konselor kepada klien yang dilakukan melalui wawancara konseling untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang klien tersebut.
Adapun pengertian wawancara konseling. Nah, menurut pengertian wawancara dan konseling itu dapat disimpulkan bahwa wawancara konseling juga itu merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh konselor dan juga klien melalui komunikasi verbal dan didukung adanya komunikasi nonverbal untuk membantu klien memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi apa sih wawancara konseling juga seperti percakapan antara pewawancara dan juga narasumber yang dilakukan dalam proses konseling, yang dimana konseling sendiri juga merupakan hubungan profesional yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok untuk mencapai tujuan karir, pendidikan, dan juga kesehatan mental. Nah, adapun nih beberapa teknik konseling yang dapat dilakukan itu diantaranya adanya perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, dan juga menangkap pesan utama para paraphrasing, bertanya untuk membuka percakapan atau open question, bertanya tertutup atau close question. Ada macam-macam wawancara konseling. Yang pertama ada wawancara model trait vektor konseling. Nah, ini tuh wawancara ini tuh membahas tentang permasalahan bakat dan juga minat dan kemampuan diri yang sesuai dan nantinya itu dapat diterapkan dalam pekerjaan. Nah, apa sih yang pertama itu membangun hubungan pribadi, mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga ungkapan pikiran dan juga perasaan, mengadakan analisis kasus, membantu mengintegrasikan semua data dan juga mengakhiri hubungan pribadi dengan konseling. Yang kedua ada wawancara model pelaksanaan konseling behavioristik. Nah, di sini wawancara ini tuh membahas tentang masalah yang berhubungan dengan lingkungan dan juga pengalaman yang mempengaruhi tingkah laku. Langkah kerjanya tuh membangun hubungan pribadi, mendengarkan dengan perhatian, menganalisis kasus, membantu menentukan penyelesaian yang memuaskan, dan juga tentunya mengakhiri hubungan pribadi dengan konseling. Yang selanjutnya ada wawancara model pelaksanaan rasional emotif terapi. Nah, wawancara itu membahas tentang permasalahan yang irasional dengan menjadi irasional. Tentu adanya membangun hubungan yang pribadi, mendengarkan dengan penuh perhatian, menganalisis kasus, membantu untuk menemukan jalan keluar dari masalah, serta mengakhiri hubungan pribadi dengan konseling. Yang selanjutnya ada wawancara model pelaksanaan konseling untuk penyesuaian diri. Nah, ini tuh adanya hubungan pribadi, mendengarkan dengan penuh perhatian, menganalisis kasus, serta membantu menemukan sikap dan tindakan yang tepat supaya masalahnya itu dapat terselesaikan, serta mengakhiri hubungan pribadi dengan konseling. Yang terakhir ada wawancara model pelaksanaan konseling untuk membuat pilihan. Nah, wawancara ini tuh membahas tentang permasalahan dalam membuat pilihan, tetapi bukan pilihan program studi atau juga kerjaan. Nah, langkah kerjanya tuh yang pertama membangun hubungan pribadi tentunya, mendengarkan dengan penuh perhatian, menganalisis kasus, membantu untuk menerapkan bagi dirinya sendiri apa yang diharapkan dan juga kemudian membantu menentukan pilihan dengan mempertimbangkan kelebihan dan juga kelemahan, serta mengakhiri hubungan pribadi dengan seorang konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjelaskan tentang proses wawancara konseling. Nah, di proses wawancara konseling ini yang pertama pembukaan, diletakkan dasar bagi pengembangan hubungan antara pribadi yang baik, yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah dalam wawancara konseling. Nah, pembukaan ini seperti membangun hubungan pribadi yang baik, menyambut kedatangan konseli dengan sikap ramah, menyambut dengan baik dan ramah, mengajak berbasa-basi sebentar,
lalu menjelaskan khusus dari wawancara konseling. Nah, yang kedua ini penjelasan masalah. Konseling mengemukakan pikiran dan perasaan yang terkait dengan hal yang ingin dibicarakan, hal yang perlu dilakukan oleh konselor, yaitu menerima ungkapan konseli apa adanya, serta mendengarkan penuh perhatian. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengalihan latar belakang masalah. Nah, pengalihan latar belakang masalah ini karena dalam proses kedua konseling belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah. Diperlukan penjelasan ungkapan, pikiran, perasaan yang lebih mendetail dan mendalami supaya kedudukan masalah menjadi lebih jelas. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh konselor adalah menganalisis kasus sesuai dengan pendekatan konseling yang disiplin. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Masih sama, ini tentang mewawancarai. Menyelesaikan masalah. Dalam fase analisis kasus di atas, konselor dan konseli membahas bagaimana mengatasi masalah. Konseli ikut berpikir, memandang, dan mempertimbangkan hal yang perlu dilakukan oleh konselor adalah berusaha agar dalam diri konselor terdapat perubahan dalam sikap dan pandangan juga merencanakan tindakan konkret untuk dilaksanakan sesudah proses konseling selesai. Yang kelima, penutup. Bila konseli telah merasa mantap tentang penyelesaian masalah yang ditemukan bersama dengan konselor, maka proses konseling berakhir. Selanjutnya ini tujuan wawancara. Dalam dunia bimbingan, wawancara banyak digunakan. Wawancara dapat mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengumpulkan data, mencari hubungan, pemberian pertolongan. Biasanya dalam bimbingan yang menjadi tujuan akhir ialah pemberian pertolongan, sedangkan tujuan pengumpulan data dan menciptakan hubungan merupakan tujuan sementara yang memungkinkan keberhasilan langkah berikut dalam proses pertolongan, atau seterusnya percapaian tujuan akhir pertolongan. Keunggulan dan kelemahan wawancara konseling. Wawancara konseling mempunyai kelebihan dan kelemahan, yaitu sebagai berikut.
teknik wawancara konseling. Teknik wawancara konseling ini terbagi beberapa bagian, yaitu wawancara merupakan teknik yang tepat untuk mengemukakan keadaan pribadi. Yang kedua, dapat dilaksanakan setiap individu, setiap umur. Yang ketiga, tidak dibatasi oleh kemampuan membaca ataupun menulis individu. Yang keempat, dapat diadakan serempak dengan observasi dalam konseling. Yang terakhir, mempunyai kemungkinan masuknya data lebih banyak dan lebih tepat. Nah, ini yang kedua, kelemahan teknik wawancara. Kelemahan teknik wawancara juga terbagi beberapa teknik, yaitu wawancara terlalu banyak, memakan waktu, dan mungkin pula tenaga dan biaya. Yang kedua, sanata tergantung kepada individu yang akan diwawancarai. Yang ketiga, situasi wawancara sangat mudah terganggu oleh alam sekitar. Yang keempat, menuntut keterampilan dan pengusahaan bahasa yang lebih baik dari pembimbing. Yang terakhir, adanya pengaruh subjektif pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya ada kesimpulannya. Wawancara konseling itu merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh konselor dengan klien melalui komunikasi verbal dan didukung oleh komunikasi nonverbal, itu untuk membantu klien memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi wawancara konseling juga dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, wawancara model trait vektor konseling. Yang kedua, wawancara model pelaksanaan konseling behavioristik. Yang ketiga, wawancara model pelaksanaan rasional emotif terapi. Yang keempat, wawancara model pelaksanaan konseling untuk penyesuaian diri. Dan yang kelima, wawancara model pelaksanaan konseling untuk membuat pilihan. Nah, dalam proses wawancara konseling juga terdiri atas pembukaan, penjelasan masalah, penggalian latar belakang, penyesuaian masalah, dan juga penutup. Sedangkan tujuan wawancara konseling juga ada 3 macam, yaitu pengumpulan data, penciptaan hubungan, dan juga pemberian pertolongan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.